Hampir 500 orang membeli jaket ini dan hampir 500 orang juga membeli jaket ini. Kedua jaket ini dari mereknya Karumbi, salah satu jaket gunung yang lagi viral akhir-akhir ini. Dan di akhir video seperti biasa gue akan sebutin kekurangan dan kelebihan ketika nantinya lu niat untuk membeli kedua jaket dari Karumbi ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Gue penasaran nih sama dua jaket ini dari mereknya Karumbi. Ini serinya beda-beda ya. Ini dari Karumbi Drizzle dan ini Karumbi Monsoons atau Munson. Jadi ini dua tipe yang berbeda untuk kedua jaket ini. Dan di sini gue sikat dua-duanya karena ini termasuk penjualan yang paling tinggi di marketplace Karumbi. Di Shopee yang Drizzle ini hampir 500 orang yang beli. Atau lebih tepatnya sih, gue catat 482 orang udah membeli jaket ini. Terus untuk yang Monsoons ini 494. Jadi itu untuk terbilangnya brand yang masih terbilangnya baru untuk Karumbi ini. Tapi dia udah berhasil ngejual masing-masing jaket ini. Hampir 500 orang mempunyai kedua jaket ini. Dan memang ketika gue lihat pun untuk produk-produk yang Karumbi sediakan memang dia fokus menyediakan aparel kayak jaket, kemeja, celana. Tapi kemarin gue lihat udah mulai nge-spill ada carrier yang mereka mau rilis juga. Dan beberapa equipment pendakian yang nantinya akan dirilis oleh Karumbi juga. Sekarang gue penasaran, sebelum akhirnya gue nanti menggali lagi Karumbi ini punya produk apa aja. Gue mulai dari jaketnya dulu. Karena jaket ini salah satu yang tadi gue sebutin penjualan paling tinggi. Dan memang jaket ini sebuah pertaruhan bagi sebuah brand. Kalau memang jaketnya bagus ya produk-produk yang lain pun bisa penasaran kita ikutin untuk kelanjutan produk yang akan dirilis. Tapi kalau jaketnya mungkin tidak memuaskan, mungkin lu agak males juga ya untuk membeli produk-produk selanjutnya. Tapi ketika gua ngelihat komentar-komentarnya sih pada positif ya. Tentang kualitas produk yang ada di kedua jaket ini. Akan gua review satu-satu, tenang aja. Gua mulai dari Drizzle dulu kali ya untuk si jaket Karumbi ini. Gua akan coba dulu yang Drizzle. Jadi kita ngebahas yang warna hitam dulu, warna aman, warna favorit sebetulnya. Wah, ternyata di dalamnya itu ada bahan fleece atau bulu tebal gitu. Nanti kita lihat ke bagian dalam. Ternyata jaket ini modelnya itu gorpcore gitu. Jadi untuk model jaket gorpcore itu model kerahnya itu tinggi kayak gini. Bisa menutup ke bagian hidung dan bibir lu nantinya. Dan bisa dikencengin lagi. Untuk penutupannya tuh dari sini. Oke. Jadi memang untuk jaket kayak gini sekarang lagi tren juga. Karena memang untuk model jaket kayak gini, ini memaksimalkan perlindungan ketika nantinya lu berada di atas gunung ketika angin kencang. Karena memang jaket ini khususnya di bagian hoodie itu bisa menutup ke bagian hidung dan di bagian bibir kita. Jadi yang terkena angin itu hanya bagian mata kita aja. Apalagi lo pakai kacamata yang proper juga, kacamata yang mendukung juga, ini akan lebih maksimal untuk fungsi model jaket gorpcore-nya. Kenapa gue bahas duluan untuk model jaket gorpcore ini? Karena Karumbi ini salah satu pionir juga untuk brand yang memproduksi jaket model gorpcore kayak gini. Jadi sekarang mungkin lu udah mulai lihat ya di beberapa brand udah muncul nih jaket-jaket model gorpcore kayak gini yang kerahnya itu tinggi yang hanya kelihatan mata aja. Tapi Karumbi ini sebetulnya udah dari lama banget. Makanya penjualan di Shopee-nya itu kan udah hampir menyentuh 500 orang yang punya jaket ini karena salah satu pionir juga termasuknya untuk Karumbi mengeluarkan atau merilis produk jaket model gorpcore kayak gini. Langsung kerasa gerah tentunya untuk jaket ini karena ini memang dibuat untuk fungsi outer. Jadi jaket itu atau ketika lo naik gunung itu lo harus punya setidaknya ada 3 lapisan. Base layer, mid layer, dan outer layer atau lapisan paling luar. Dan ini cocok untuk lapisan paling luar untuk nahan angin, bahkan nahan air sekalipun. Nah, nanti gue bahas untuk kekuatan menahan air di jaket ini. Jaket ini tuh ada beberapa pilihan warna. Ada warna hitam kayak gini, terus ada yellow green, sama ada warna green aja. Dan untuk size-nya itu lumayan banyak disediakan oleh Karumbi. Karena kalau gue
menemukan brand yang menyediakan size itu komplit atau banyak, gua suka berterima kasih karena mending sekalian kayak gitu. Jaket ini punya size S, size M, L, XL, dan double XL. Jadi ada 5 pilihan size untuk nantinya lu memilih jaket ini. Jadi untuk cewek-cewek mungkin atau cowok-cowok yang badannya kecil, bahkan sekarang tuh banyak anak-anak SMA yang mungkin badannya masih harus pakai S, size-nya disediakan juga. Bahkan untuk orang-orang yang badannya mungkin lebih berisi dibandingkan gua, double XL disediakan oleh Karumbi. Walaupun sebetulnya lebih maksimal lagi disediakan sampai triple XL ya, atau 4 XL mungkin. Tapi double XL aja sebetulnya itu menunjukkan niat dari sebuah brandnya. Jadi nggak sampai XL aja. Jadi size atau pilihan size dari jaket ini dari S sampai dengan double XL. Sekarang gua akan ngebahas bahan yang ada di sini. Ketika gua pertama kali nerima jaket ini, bahan yang dipakai di serinya Drizzle ini memang terasa lembut dan tebal dan kaku juga. Jaket outer itu kan rata-rata pakai hard seal ya, bukan yang soft seal gitu. Yang hard seal itu ada yang kaku banget, ada yang berisik bahkan ketika bergesekan atau dipakai berkegiatan. Kalau ini ketika dipegang itu lebih kepada lembut dan lumayan tebal untuk bahan yang ada di sini. Karumbi sih nggak nyebutin ya jenis bahan yang dipakai di sini. Dia hanya menuliskan bahannya itu waterproof. Jadi bahan yang ada di jaket ini sebetulnya waterproof. Tapi Karumbi tidak menyarankan untuk dipakai hujan-hujanan jaket ini. Kenapa? Karena memang walaupun jaket ini pakai bahan waterproof, tapi belum cukup mumpuni untuk menahan air hujan. Karena yang sering gua bahas di bagian jahitan-jahitan yang ada di sini tidak memakai seam seal. Jadi Karumbi pun udah terang-terangan. Kalau emang mau hujan-hujanan apalagi dress pakai jaket ini tidak terlalu direkomendasikan sebetulnya. Tapi kalau untuk hujan-hujan gerimis masih, gua pribadi sih masih oke untuk merekomendasikan. Kecuali hujan gede tidak terlalu direkomendasikan. Sekarang kita lihat ke fitur-fiturnya yang tadi sempat gua spill di awal. Jaket ini modelnya golf core gitu. Tarikannya itu di sini. Di tengah-tengah ini ada kayak bakal bulat gitu, tinggal lu tekan, tinggal lu tarik kayak gini. Nah, di bagian kanan. Di bagian kiri juga ada. Nah, ini. Nah, jadi memang jaket golf core itu rata-rata kayak gini nih. Dan di bagian hoodie-nya ini nggak nanggung. Karumbi ini ngasih satu tarikan lagi, adjustable strap. Jadi yang tadi gue bilang, golf core ini kan fokus di bagian hoodie-nya ini benar-benar melindungi kepala. Dan Karumbi tidak meninggalkan fitur-fitur yang mendukungnya. Di sini ada adjustable, termasuk di belakang juga ada adjustable. Jadi wajar kenapa akhirnya jaket golf core itu salah satu pilihan terbaiknya ya Karumbi ini. Nah di bagian sini tuh kayak dikasih lebihan kain. Jadi nantinya yang menempel ke kulit kepala itu atau ke rambut itu bukan bahan ini, tapi si tali yang ada di sini. Dan ini bahan lapisan dalam, bukan bahan hard seal tadi. Jadi terasanya itu lembut ketika lu kencangkan kayak tadi. Pergesekan ketika nantinya ada gesekan-gesekan di bagian atas itu. Jadi masih terbilangnya nyaman. Dan detail bagusnya yang Karumbi pikirkan, ini kan tadi yang lu lihat itu untuk hoodie-nya itu menutup hidung dan bibir kita. Detail kecil yang bagus di bagian yang nantinya akan menempel ke hidung dan bibir kita dikasih bahan yang lembut pakai bahan bulu di sini. Jadi ketika kondisi dingin biasanya jaket itu terkontaminasi dingin juga. Kalau bahan kayak gini nih menempel ke kulit itu biasanya suka tap dingin. Tapi kalau bahan bulu sih terasa hangat. Jadi detail kecil yang diperhatikan oleh Karumbi di bagian bahan yang menempel ke hidung dan bibir nantinya di bagian kerah itu dikasih bahan yang hangat ketika bergesekan dengan kulit hidung dan bibir kalian nantinya. Di bagian depan sini ada logo Karumbi, yang mana di sini logonya itu bukan disablon tapi dibordir oleh Karumbinya. Dan di bagian depan sini ada dua saku, yang mana sakunya ini udah pakai zipper waterproof. Nah, zipper waterproof ini nolong ketika nantinya lu menyimpan handphone mungkin di bagian sini. Ketika nantinya lu menyimpan barang-barang elektronik di bagian saku dada sini, ini udah disupport oleh Karumbi memakai resleting yang tahan air. Jadi ketika nantinya ada hujan enggak langsung masuk air itu melalui resleting. Apalagi ketika kebetulan barang yang ada di saku itu barang-barang yang memang fatal, ketika terkena air itu bisa rusak. Di bagian bawahnya lagi ada dua saku juga. Nah, di sini ada dua saku juga, yang mana di bagian dalamnya itu pakai lapisan bahan elastis di sini. Ketika tangan lu masuk ini ada satu kenyamanan
yang gua rasakan, karena memang bukan pakai bahan kaku atau bahan kasar gitu, tapi pakai bahan elastis yang terasa lembut ketika tangan lu masuk ke dalam saku ini. Dan lagi-lagi di saku bagian bawah ini pakai zipper waterproof juga. Jadi untuk pengamanan di bagian saku jaket ini sih udah diamanin, apalagi khususnya untuk air, cipratan air atau aliran air yang nantinya masuk ke sini udah pakai zipper waterproof. Termasuk resleting utama yang ada di sini pakai zipper waterproof juga. Nanti gue bahas. Sekarang kita bahas dulu ke bagian pinggang. Nah, di bagian pinggang sini ada adjustable strap di bagian kiri dan kanan, yang mana ketika gue rasain ini pakai bahan elastis yang bagus, pakai tali elastis yang bagus, dan penguncian di sini juga udah cukup. Jadi ketika nantinya lu mau mengencangkan di bagian pinggang, yang mana bertujuannya biasanya untuk mengurangi angin tidak masuk dari bagian bawah itu, ini pengencangannya bagus menurut gua untuk harga yang terbilangnya terjangkau 200 ribuan atau 299. Di sini di bagian lengannya juga dimaksimalkan oleh Karumbi, karena memang di sini tuh ketika lu buka kayak gini, di sini dikasih bahan velcro yang lebih panjang. Jadi ketika lu punya lengan atau lingkar lengan yang kecil kayak gua, ini masih bisa dimaksimalin menutup secara maksimal. Tuh. Ini salah satu penutupan velcro di bagian lengan yang gua suka sih sebetulnya. Dan lu setuju mungkin jadi lebih kelihatan keren juga tuh. Desain yang ada di sini tuh membuat ketika nantinya lu mengencangkan di bagian lengannya tuh terasa keren dan memang diperhatikan secara detail. Kenapa gue bahas ini? Karena memang gue pernah menemukan jaket gunung yang memang dia kayak pakai bahan velcro itu ya seadanya aja. Jadi ketika gue punya lengan yang diameternya kecil kayak gini, ketika dimaksimalkan itu tidak menutup rapat. Karena ketika kondisi summit itu angin kenceng kan, kita pengen nutup potensi-potensi celah yang ada di jaket itu serapat mungkin. Salah satunya di bagian lengan sini. Jadi di bagian lengan sini bisa menutup secara rapat kayak gini, dan kelihatannya niat banget sih untuk Karumbi ngedevelop di bagian lengan sini. Dan di sini ada nama serinya Drizzle. Di bagian sini nggak ada lagi, di bagian belakang bisa lihat aja nggak ada fitur apapun. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Di resleting utama pakai zipper waterproof juga. Tuh. Jadi untuk melindungi air akan langsung masuk ke bagian dalam itu ya dihalangi oleh zipper waterproof yang ada di sini. Di bagian dalamnya itu pakai bahan fleece yang tadi gue spill di awal. Ini pakai bahan bulu yang terbilangnya lumayan tebal untuk bulunya ini. Dan memang ketika nantinya lu punya jaket ini sih kemungkinannya lu dapat 2 lapisan jaket ya. Karena yang tadi gue bilang di awal juga, lapisan jaket itu ada base layer, mid layer, dan outer layer. Ini outer layer, tapi udah ada mid layernya juga di bagian dalam sini. Karena ini bulunya menurut gue sih lumayan tebal. Di bagian dalam sini ada tambahan saku di bagian kiri, di bagian kanan nggak ada. Dan gue pengen lihat untuk fleece-nya ini full apa enggak. Oke, ternyata untuk bahan fleece yang ada di sini full ya. Dari bagian depan, belakang, termasuk di bagian lengan juga udah pakai bahan fleece. Karena gue pernah menemukan juga jaket gunung yang include bahan fleece di bagian dalam itu, tapi di bagian lengannya di skip sama dia. Jadi bagian lengannya itu pakai bahan taffeta gitulah, kain gitu. Kalau ini full, depan, belakang, termasuk di bagian lengan juga udah pakai bahan bulu yang tadi lu lihat. Kecuali di bagian hoodie-nya. Di bagian hoodie-nya yang tadi gue bilang ini kayak semacam kain taffeta gitu untuk di bagian hoodie-nya. Jadi jaket ini terbilangnya untuk menghangatkan badan di bagian dalam jaket ini sih dibantu oleh fleece yang include di jaket ini. Itu jaket Drizzle yang ada di sini. Sekarang sebelum gue ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di jaket ini, gue pengen bahas dulu jaket yang satunya lagi. Ini jaket Mansun dari Karumbi juga, yang mana ini penjualannya nggak kalah banyak nih dengan jaket Drizzle ini. Oke, sekarang gue akan coba jaket yang satu lagi. Ini warnanya menarik sih. Dan ketika gue lihat itu ada 2 pilihan warna untuk jaket yang Mansun ini, warna merah dan warna hitam. Mungkin hitamnya penampilannya kayak tadi ya, kayak Drizzle tadi. Oh, ini ada fleece juga di bagian dalamnya. Cuman fleece-nya itu tidak setebal yang tadi. Ini lebih tipis nih. Lebih tipis sedikit lah untuk yang gua rasakan ketika gua pakai jaket ini untuk di bagian bulu atau fleece di bagian dalamnya. Dan yang tadi gua spill di awal juga, ini modelnya sama. Modelnya itu Gold Core. Untuk jaket ini harganya sama 299.
Tapi ketika gue lihat sih ada diskon jadi 279.000. Untuk yang drizzle pun harganya sama. Entah kenapa gue ngerasa ini lebih nyaman ya di kondisi sekarang gue pakai, karena gue lagi di kota tentunya dan nggak segerah tadi gitu. Kalau ini tadi bener-bener gerah kerasanya ketika pertama kali pakai. Mungkin yang tadi gue rasain kali ya, untuk bahan bulu yang ada di jaket ini tuh terasa lebih tipis sedikit dibandingkan yang ini. Jadi ini terasa lebih santai aja dipakai. Tapi kalau untuk di gunung sih ini tetap akan ngebantu untuk menghangatkan di bagian fleece-nya. Nanti gua bahas lebih lanjut di bagian dalam. Dan ketika gua pegang bahannya terasa lembut juga. Cuman hampir mirip dengan bahan yang tadi sebetulnya, cuman yang tadi tuh agak tebal sedikit banget kalau yang gua rasain ya. Dan ketika gua lihat spesifikasinya pun nggak ditulis untuk bahannya, dan lagi-lagi Karumbi menuliskan bahan yang dipakai di jaket ini udah waterproof. Dan sama dengan jaket yang tadi, jaket ini tidak 100% waterproof. Karena lagi-lagi di bagian jahitannya ini belum pakai sim seal di bagian jahitannya. Jadi jaket ini cocok untuk dipakai ke gunung, tapi tidak direkomendasikan oleh Karumbinya untuk dipakai hujan-hujanan, terutama hujan deras. Kalau hujan masih gerimis masih oke, karena bahan utama dari jaket ini pun udah waterproof sebetulnya, tapi tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk menahan hujan yang deras banget. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Kita ke bagian atas dulu, bagian hoodie dulu. Oke. Yang langsung gua rasakan di bagian hoodie adalah di bagian bibir hoodie yang ada di atas ini tuh terasa kayak ada bahan yang lebih tebal, yang memang lebih ngebentuk di bagian pintu dari hoodie-nya ini ya. Jadi ketika lu pegang itu ada kayak ada bahan yang lebih tebal. Kayak gini. Untuk modelnya masih sama, model gold core kayak gini. Ketika gua kecengin kayak gini bener-bener kerasa langsung fungsinya nih. Jadi bahan kaku yang ada di sini tuh kayak ngebentuk topi banget nih, kayak bibir topi gitu untuk di bagian sini. Jadi untuk nantinya ada tetesan hujan mungkin itu lebih melindungi ke mata kita sebetulnya untuk di bagian hoodie yang ada di jaket ini. Nah, di bagian kerah yang ada di sini nggak seperti jaket yang tadi tuh. Jaket yang tadi itu ada bahan fleece di bagian sini kan. Karena yang tadi gue bilang, bahan yang ada dalam sini tuh akan menempel ke hidung dan ke bagian bibir lu. Dan kalau ada bahan fleece kayak tadi tuh ada gesekan anget lah. Kalau ini nggak ada. Jadi bahan utamanya nih kayak gini. Jadi ketika biasanya bahan kayak gini ketika terkontaminasi oleh suhu udara di sekitar sih akan terasa dingin juga, dan biasanya tap dingin ketika menempel ke kulit lu. Dan ini nggak ada lapisan fleece yang ada di jaket drizzle tadi. Itu ada sedikit perbedaan lah. Oke, untuk di bagian depan sini nggak ada saku sama sekali. Dan di sini ada logo Karumbi yang mana bukan pakai bordir, tapi ini kayaknya pakai sablon. Jadi nggak dibordir kayak tadi. Jadi untuk jaket ini nggak ada saku di bagian dadanya, tapi tetap ada saku di bagian bawah sini. Dan sakunya ini lebih panjang. Oke. Jadi untuk saku yang tadi itu posisinya di bawah ya. Kalau ini posisinya tuh hampir di tengah-tengah dan dikasih ruangan saku yang bener-bener gede banget. Oh, ini berarti kompensasinya kayaknya nih. Jadi ketika jaket tadi itu ada 4 saku, yang mana kecil-kecil sakunya. Kalau ini walaupun 2 saku, ini dikasih ruangan yang gede banget untuk sakunya. Jadi kalau lihat garis di bagian tengah sini, ini tanda bahwa ruangan sakunya ini dari atas sini sampai ke bawah sini. Jadi walaupun jaket ini hanya ada 2 saku, tapi masing-masing sakunya punya ruangan yang gede banget. Ini berguna nih ketika nantinya lu summit itu untuk nyimpen cemilan-cemilan, mungkin makanan atau mungkin tolak angin, apapun itu yang sering lu bawa untuk summit. Di sini dikasih ruangan yang leluasa banget. Jadi kompensasinya ketika tidak ada saku di bagian dada seperti yang drizzle tadi, di sini dikasih lebih gede di masing-masing sakunya ini. Di bagian lengan sini masih mirip dengan yang tadi. Di sini ada serinya Mansuns, dan di sini pakai velcro yang berbeda dengan yang tadi nih. Ini kelihatan lebih bagus nih untuk bahan velcro yang dipakai di sini. Oke, itu lebih ngegigit nih. Dan ketika gua maksimalkan di lengan atau lingkar lengan gue yang kecil, masih aman banget untuk menutup celah angin biar nggak masuk melalui lengan sini. Sini nggak ada apa-apa. Dan di bagian pinggang sini masih dikasih 2 untuk pengencangan di bagian pinggangnya. Perbedaannya nih sih untuk tali elastisnya lebih tipis sedikit, tapi oke nih untuk pengencangannya tuh. Wah, ini detail-detail yang
perlu diapresiasi sebetulnya dari brand yang terbilangnya baru, tapi tidak menyepelekan detail-detail fungsi seperti tali-tali yang ada di sini. Tadi bagus talinya tebal. Ini walaupun talinya tipis, bagus juga untuk fungsinya. Yang penting kan fungsinya sebetulnya. Dan untuk yang tadi sempat lupa, dan untuk resleting yang ada di depan sini, masing-masing udah pakai zipper waterproof juga ya. Jadi untuk penyimpanan barang yang ada di saku itu bisa terlindungi lah ketika nantinya ada cipratan air atau aliran air mungkin ketika gerimis itu mau masuk ke dalam saku itu udah ditahan sama zipper waterproofnya. Termasuk resleting utama yang ada di jaket ini pakai zipper waterproof juga. Nah, ini bagus sih untuk zippernya sih. Lihat aja nih, lu lihat secara detail di sini, ini bagus nih untuk kualitas zipper waterproof yang ada di jaket ini. Gue buka, masih sama. Ada saku yang ada di sini dan memang ketika gua rasakan di sini bener banget kalau gua boleh bandingkan jaket yang tadi dengan jaket ini sama-sama mempunyai lapisan bahan bulu gitu untuk menghangatkan di dalam jaket ini. Tapi di sini untuk ketebalannya ini lebih tipis dibandingkan bulu yang ada di jaket Drizzle tadi. Jadi kalau gua boleh ngebandingin ini lebih tipis. Kalau yang Drizzle tadi lebih tebal untuk pemakaian bahan bulu atau bahan fleece yang ada di jaket ini. Sekarang kita lihat komposisinya. Untuk bahan bulunya ini di bagian mana aja? Ternyata full sama. Di bagian lengan pakai bahan bulu juga, nggak nanggung. Termasuk di bagian punggung belakang dan di bagian depan. Jadi untuk jaket ini sama juga dimaksimalkan oleh Karumbi. Untuk pemakaian bahan bulunya di bagian dalam itu udah full. Nah, termasuk di bagian hoodie-nya juga nih. Tadi sempat kelewat. Di bagian hoodie ini berbeda dengan jaket yang tadi. Jaket yang tadi pakai bahan kain doang. Kalau ini udah pakai bahan bulu juga. Jadi ini sebetulnya lebih maksimal nih niatnya untuk menghangatkan di bagian dalam jaket ini. Bagian depan, bagian belakang, lengan dan bagian hoodie itu udah pakai bahan fleece atau pakai bahan bulu yang nantinya akan ngebantu menghangatkan badan lu ketika kondisi dingin di atas gunung. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di masing-masing jaket ini. Gua jadiin satu aja sebetulnya. Jadi nanti gua ngomongin kelebihannya itu bisa jadi dua-duanya atau bisa jadi salah satunya. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah kedua jaket ini, entah itu yang merah atau yang hitam ini, udah pakai bahan waterproof. Jadi ketika nantinya lu posisinya di atas gunung, tiba-tiba hujan, itu tidak akan langsung masuk ke dalam badan lu. Karena untuk di jaket ini, bahannya itu udah pakai bahan yang tahan air. Tapi jangan salah mengartikan. Karumbi sendiri bilang bahwa jaket ini tidak direkomendasikan untuk hujan deras atau untuk lu pakai hujan-hujanan. Entah itu di kota ataupun di atas gunung. Kenapa? Karena walaupun bahannya udah pakai bahan waterproof dan resletingnya juga udah pakai resleting waterproof, di bagian jahitannya belum pakai sim seal. Jadi jaket ini bisa dibilang belum 100% tahan air. Tapi untuk jaket dengan harga 200 ribuan udah pakai bahan waterproof sih menurut gua oke untuk lu jadikan sebagai pilihan. Kelebihan yang berikutnya, kedua jaket ini mempunyai model jaket Gorp Core. Karena sekarang itu lagi rame, lagi viral juga untuk model jaket kayak gini. Tentunya ngambil referensi dari brand-brand luar ya. Brand-brand luar itu pasti rata-rata kalau kita lihat itu pakai jaket yang model kayak gini, Gorp Core kayak gini. Ditambahin pakai kacamata gitu kan. Karena perlu untuk di kondisi gunung-gunung di luar itu. Jadi mungkin Karumbi menjadi salah satu brand yang mengadopsi atau mengambil referensi model jaket Gorp Core kayak gini. Jadi berbeda nih dengan model jaket-jaket gunung yang biasanya kita lihat. Di brand Array gue belum lihat kayaknya untuk model jaket Gorp Core kayak gini. Termasuk Konsina juga belum lihat. Iger kayaknya mungkin udah ada. Tapi memang Karumbi ya salah satu pionir juga untuk memproduksi jaket Gorp Core kayak gini. Kelebihan yang berikutnya, di bagian zipper-zipper yang ada di kedua jaket ini udah pakai resleting yang tahan air atau waterproof. Jadi untuk lo menyimpan handphone mungkin di dalam saku-sakunya ini udah dilindungi ketika nantinya ada cipratan air atau aliran air menuju ke sakunya karena resletingnya udah waterproof. Kelebihan yang berikutnya, kedua jaket ini kayak lu tuh dapat dua jaket. Yang tadi gue jelasin di awal, biasanya itu kita berpacu kepada 3 layering jaket. Yang pertama base layer, terus ada mid layer dan outer layer. Kedua jaket ini ketika lu beli itu lu udah dapat outer layernya plus mid layernya juga. Karena di dalam jaket ini yang tadi gue bahas itu udah ada lapisan bulunya.
Kelebihan yang berikutnya, jaket ini gue rekomendasikan untuk summit sih. Atau cocok banget untuk summit untuk kedua jaket ini karena windproofnya dapat dan tahan air di bahannya juga dapat, walaupun untuk intensitas hujan gerimis aja. Karena gue pernah juga nyobain jaket model kayak gini dengan bahan kayak gini, bahan waterproof dan windproof kayak gini, dan emang enak untuk dipakai summit. Jadi kedua jaket ini gue bisa bilang jangan ragu dipakai summit karena cocok. Kelebihan yang terakhir, harga yang dibanderol oleh Karumbi menurut gue worth it dengan kualitas yang lu dapetin nantinya, karena harganya itu 299.000 untuk harga promonya 279, dan menurut gue ini lebih dari harganya sih untuk kualitas yang lu dapetin nantinya. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di jaket ini. Kalau emang lu nyari jaket yang full waterproof atau 100% waterproof dibilangnya, ya bukan jaket ini pilihannya. Karena yang tadi gue jelasin di kelebihan, walaupun bahan jaket ini pakai bahan waterproof, di bagian jahitannya belum pakai simsil. Dan fair kok untuk Karumbi itu bilang di spesifikasi produknya, jaket ini tidak direkomendasikan untuk menahan air hujan. Jadi Karumbi juga udah ngingetin lu ketika mau pilih jaket ini belum full waterproof. Kekurangan yang berikutnya, kedua jaket ini, entah itu yang Drizzle atau yang Monsoon ini, gue bisa bilang tidak bisa diandalkan untuk menahan suhu dingin yang ekstrim. Loh kenapa bang? Kan tadi udah ada bahan fleece-nya atau bahan bulu di bagian dalam. Memang bisa ngebantu menghangatkan. Tapi ketika nantinya di gunung, lu hanya mengandalkan jaket ini untuk menahan dingin, apalagi mungkin kondisinya lagi ekstrim dinginnya, gue tidak terlalu merekomendasikan. Gue lebih merekomendasikan lu harus membawa jaket mid layer cadangan lagi. Entah itu jaket bulu atau jaket dakron atau jaket bulu angsa sekalian gitu kan. Jadi kalau emang nantinya lu mau bawa jaket ini ke atas gunung, gua sarankan bawa jaket mid layer cadangan. Jaga-jaga ketika kondisi dinginnya itu ekstrim, lu tambahkan jaket hangat di bagian dalamnya. Saran gua bawa jaket cadangan aja. Kekurangan yang berikutnya, kedua jaket ini kemungkinannya sih kurang cocok untuk dipakai tidur di dalam sleeping bag, karena kebiasaan gua dan yang gua yakini juga dan pernah gua praktekin juga, ketika tidur di dalam sleeping bag itu enaknya pakai jaket fleece aja, atau pakai jaket dakron aja, atau pakai jaket bulu angsa aja. Kalau tidur di dalam sleeping bag pakai jaket waterproof itu terganggu untuk proses insulasinya atau proses penghangatannya. Ini berlaku untuk semua jaket waterproof ya, atau semua jaket yang memakai bahan waterproof, tidak terkecuali jaket dari Karumbi ini. Jadi ketika nantinya lu mencoba tidur di dalam sleeping bag memakai jaket ini, karena lu ngerasa ada bahan fleece-nya, ya kalau ditanyanya bisa atau enggak, ya bisa-bisa aja, cuman biasanya enggak maksimal proses penghangatan di dalam sleeping bag-nya. Keganggu lah dengan bahan waterproof yang ada di jaketnya. Kekurangan yang berikutnya, ketika nantinya lu punya jaket ini, lu harus ekstra melakukan perawatannya, bahkan penyimpanannya. Dan ini berlaku untuk semua jaket, bukan jaket merek Karumbi ini aja. Kalau emang lu punya jaket model kayak gini, merek apapun, dalam merawat, entah itu nyucinya atau ngejemurnya sampai penyimpanannya, itu harus lu pelajari. Karena di sini ada zipper waterproof, yang mana zipper waterproof ini nantinya akan cepat rusak kalau sering terlipat, atau bahkan terlipatnya tuh ekstrim sampai berbulan-bulan. Makanya kalau gua itu menyimpan jaket waterproof itu ya digantung aja. Bahkan jangan terlalu lembab juga, karena nanti ada jamur, resiko jamur. Yang nantinya jamur itu jahat banget untuk merusak seal atau bahan-bahan zipper kayak gini tuh jahat banget lah untuk jamur. Makanya ketika nantinya lu punya jaket ini atau semacam jaket model kayak gini merek apapun, lu harus melakukan perawatan yang ekstra. Itu dia pembahasan jaket yang lagi viral dari mereknya Karumbi, Karumbi Drizzle dan Karumbi Monsoon ini. Tinggal lu pilih aja kalau emang lu ngerasa suka. Kalau dari gua sih sikat aja, karena harga yang dibanderol itu worth it dengan kualitas yang lu dapetin tadi. Kalau emang lu pengen jaket ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.